Tapi kalau kita bisa ada di 2025 ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan di hari ini, memulai dengan paradigma yang baru. Haleluya. Saudaraku, ini tahun yang baru. Kita percaya tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Amin. Tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, memulai dengan paradigma yang baru. Saudaraku, paradigma itu cara pandang kita, paradigma. Cara kita menatap ke depan. Saudaraku, untuk mengalami keberhasilan, kesuksesan di sepanjang tahun 2025 ini yang kita akan jalani, kita harus memulainya, kita harus mengawalinya dengan cara pandang yang baru, saudaraku. Dengan paradigma yang berbeda. Berbeda dari tahun-tahun yang lama. Berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Kita harus benar-benar memohon kepada Tuhan, memohon kepada tuntunan Roh Kudus, supaya terangi hati kami Tuhan, terangi pikiran kami, sehingga paradigma yang baru, cara pandang yang baru, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, satu ayat yang akan menjadi dasar untuk kita akan renungkan pada saat ini, firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, tetapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ini sudah menjadi ayat hafalan sekaligus lagu. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7, saya baca untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, paradigma yang baru atau cara pandang yang baru itu menentukan keberhasilan kita di tahun ini. Amin. Karena apa yang akan kita buat itu ditentukan dari apa yang kita pikirkan. Amin. Apa yang akan kita lakukan itu ditentukan dari apa yang kita pikirkan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca ayat 8 ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat spektakuler, saudaraku. Mengapa di sini di ayat 8 ada begitu banyak janji kelimpahan dari Tuhan. Janji kelimpahan dari Yesus. Seperti perkataan Bapak Cami tadi lewat puji-pujian, memang di tahun yang baru lewat 2024 ada banyak orang yang mengalami masalah, amin. Ada banyak orang mengalami usahanya tidak maju. Ada banyak orang mengalami kesulitan hidup. Ada banyak orang mengalami usaha yang tidak stabil, bisnis yang boleh dikata goyang dengan keadaan tahun 2024. Tetapi percayalah saudaraku, kalau kita memulaikan dengan paradigma yang baru, saya yakin ayat 8 akan menjadi bagian kita. Saudaraku, karena hidup orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah berbeda dengan orang yang di luar Tuhan, saudaraku. Orang yang di dalam Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya beda dengan orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 8 ini, saudaraku, kalau saudara baca di bagian terakhir, di bagian tengah-tengah, saudaraku, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudaraku, 2025 banyak sekali orang meramalkan tahun yang akan semakin sulit. Dan saya percaya saudaraku, memang karena tahun bertambah tahun, semakin mendekat kedatangan Tuhan, memang saya percaya
bahwa tahun akan bertambah tahun akan semakin sulit. Tetapi saudaraku, ada satu pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang benar-benar mengandalkan 100% sama Tuhan tidak akan khawatir dalam tahun kering. Saudaraku, boleh saja 2025 itu tahun kering. Dalam arti tidak ada hasil yang luar biasa mungkin bagi pandangan manusia. Tetapi kalau kita benar-benar andalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan khawatir dalam tahun kering. Mengapa tidak ada kekhawatiran dalam tahun kering? Karena apa? Karena kita selalu melekat dengan sumber air. Amin. Sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan itu? Yesus Kristus. Saudaraku, memulai dengan paradigma baru itu artinya kita memulai dengan 100% bergantung sama Tuhan. 100% benar-benar berserah sama Tuhan. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan adalah benar-benar apa-apa Tuhan. Amin. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Mau bikin apa-apa selalu tanya Tuhan. Mau lakukan apa-apa selalu dekat dengan Tuhan. Jadi apa-apapun yang dia lakukan selalu dalam perencanaan bersama Tuhan, saudaraku. Kalau kita membawa segala perencanaan kita sama Tuhan, saya percaya di ayat 8 ini akan menjadi bagian kita. Tidak akan khawatir dalam tahun kering. Saudaraku, tahun bertambah tahun, semakin kabar-kabar mencemaskan itu datang. Tetapi kalau kita belajar pandang kepada Tuhan, apa yang akan kita rencanakan ke depan, mari kita sertakan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan ke depan, mari kita mohon, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya percaya kita sementara merubah cara pandang. Cara pandang dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya semua yang hadir hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada buktinya. Buktinya apa, saudaraku? Kita datang mencari Tuhan. 1 Januari ini adalah langkah yang sangat menentukan, saudaraku. 1 Januari ibaratnya kalau kita akan masuk dalam pertandingan iman, kita semua sudah ada di garis start. Amin. 2024 sudah berlalu, sudah finish. Dan 2025 kita sementara akan bertanding iman di dalam Tuhan. Kita akan memulai hidup yang baru di 2025. Kita akan lebih lagi dengan Tuhan di 2025, saudaraku. Saudara, semua kita yang hadir berarti kita butuh Tuhan. Orang yang tidak butuh Tuhan pasti dia gak akan ibadah, saudaraku. Walaupun hujan. Karena apa? Orang yang butuh Tuhan, hujan tidak akan mengalahkan kerinduan dia untuk mencari Tuhan. Keadaan tidak akan mengalahkan langkahnya untuk mencari Tuhan. Bukti kita mengandalkan Tuhan yaitu dengan beribadah. Kita tahu kita ini manusia yang penuh dengan terbatas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, memulai dengan mencari Tuhan, firman berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan. Kata firman Tuhan. Saudaraku, penting sekali kita sudah mulai start di hari ini. Memberikan diri kita lewat kesaksian yang Mama kami sampaikan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Saudaraku, tubuh kita ini yang Tuhan cari. Tubuh kita ini yang Tuhan rindukan ada di rumahnya. Berarti kalau tubuh kita ini ada di rumahnya, kita sementara membuat Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, saudaraku. Kalau Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita, paradigma kita berubah. Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidupku. Engkaulah yang terutama dalam rumah tanggaku. Engkaulah yang terutama dalam bisnisku. Engkaulah yang terutama dalam pekerjaanku. Saya percaya kita akan diprioritaskan Tuhan. Amen. Kita akan diutamakan Tuhan, saudaraku. Karena apa? Kita belajar mengutamakan Tuhan sebelum kita memulai hari-hari yang selanjutnya di tahun 2025 ini.
Ayat 8 saudaraku ada ayat yang luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang benar-benar sungguh-sungguh harapannya cuma sama Tuhan, saudaraku. Ayat 8 jadi jaminan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudaraku, Tuhan bilang pohon yang ditanam di tepi air, aliran air, tidak mengalami datangnya panas terik. Tetapi kalau kita olah dengan pikiran kita, pasti semua pohon akan mengalami yang namanya panas terik. Amin. Biar lagi dia di tepi sungai, saudaraku, biar lagi pohon itu ada tanam di tepi sungai yang deras, tetap akan mengalami yang namanya panas terik. Panas terik itu artinya, saudaraku, keadaan yang menyakitkan, saudaraku. Amin. Panas terik, coba saudara lihat, kalau panas terik, jangankan tumbuhan, kita saja tidak mampu, manusia tidak mampu berada di halaman terbuka. Ketika panas terik, panas pica, 32 derajat, 33 derajat Celcius, sudah kepanasan. Tetapi yang dimaksudkan ayat 8, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi apa? Orang yang benar-benar harapannya cuma sama Tuhan, orang yang benar-benar memprioritaskan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, keadaan yang sulit boleh datang, panas yang terik boleh ada, situasi ekonomi yang tidak menentu boleh ada, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Biar lagi keadaan dunia sulit, keadaan dunia berat, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kehidupan kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan sampaikan, Bapak Okto, kamu harus bikin begini supaya pendapatanmu meningkat. Yano, kamu harus kerjakan ini, buat ini supaya kamu memperoleh hasil yang maksimal. Ari, kamu harus buat ini supaya kamu semakin naik ekonomimu. Saudaraku, Tuhan yang akan sampaikan di hati kita. Amin. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh andalkan Dia, sungguh-sungguh melekat dengan Dia, sungguh-sungguh cuma Tuhanlah harapan kita, membuka paradigma yang baru, memulai dengan cara pandang iman, saudaraku. Cara pandang iman atau paradigma yang baru itu adalah cara pandang berpengharapan di dalam Tuhan. Amen. Seperti pujian tadi, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, saudaraku. Jadi kita cuma percaya sama Tuhan, tok 100%. Tidak percaya dengan kekayaan kita, tidak percaya dengan keahlian kita, tidak, saudaraku, mempercayakan kita kepada kebisaan apa yang kita bisa, tetapi benar-benar kita hanya percaya sama Tuhan. Orang yang benar-benar hanya percaya dengan kuasa Tuhan, dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Saya yakin itu, saudaraku. Karena apa? Firman yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, mari kita, pengharapan kita harus kita bangkitkan. Tuhan, saya percaya 2025 saya akan diberkati dengan luar biasa, asalkan saya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ada dia punya asalkan. Tuhan, saya percaya usaha saya akan naik, asalkan saya sungguh-sungguh menaruh harapan saya cuma sama Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti dia selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, pasti dia tidak jauh-jauh dari tempat ibadah. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Saudaraku, di hari-hari ini kami pun yakin, Tuhan, kami percaya 2025 sekolah PAUD yang kami doakan, saudaraku, kami yakin akan dimulaikan. Walaupun secara kacamata jasmani kami itu jauh dari mungkin, itu sangat mustahil, tetapi saudaraku, kami harus punya pandangan iman. Kita harus yakin, saudaraku. Tuhan, kami yakin sekolah yang kami rindukan, Pelita Raja Wali,
yang rencana akan Ibu ke hall, Tuhan akan campur tangan. Seperti Bapak Derby dan Ibu curhat waktu lalu kami berkunjung, Bapak dan Ibu kami punya satu rencana. Rencana tahun depan, daripada kami harus bayar ruko yang cukup mahal, lebih baik kami ambil perumahan untuk kami pakai tinggal, sudah punya sendiri, boleh dibuka tempat usaha di rumah itu, baru bisa ambil mobil untuk pakai kerja. Saudaraku, ini cara pandang yang baru. Ari juga berkata, Ibu Gembala tadi di mobil, kalau sudah selesai melahirkannya, kami mau ambil motor yang baru, walaupun masih lagi kumpul uang untuk DP. Inilah cara pandang yang baru. Dalam arti apa? Kita berpikir lebih bijaksana lagi, amin. Cara pandang yang baru itu cara berpikir lebih bijaksana lagi dari hari-hari sebelumnya. Ari berkata, di rumah itu sudah banyak karyawan, isinya Bang Gary. Motor sudah tidak cukup, Ibu Gembala. Orang mau belanja, tidak bisa, mau pinjam motor, malu hati. Jadi orang lagi berjuang, berdoa, lagi kumpul berkat. Tuhan sayang, selesai Ibu Nia melahirkan, sudah bisa cicil motor. Kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Kita harus berkeyakinan di dalam Tuhan bahwa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, asalkan Tuhan adalah harapan kita satu-satunya. Tuhan adalah tempat satu-satunya kita serahkan masalah kita. Kita serahkan rencana kita, serahkan cita-cita kita, saudaraku, kepada Tuhan. Kita tidak boleh pesimis menghadapi 2025, amin. Apalagi kita yang rajin ibadah, amin. Kalau orang yang malas ibadah, ya sah-sah saja kalau mereka pesimis, karena mereka jarang dengar firman, amin. Tetapi kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, rajin beribadah dengan Tuhan, kita harus optimis di dalam Tuhan, amin. Bahwa tahun 2025 tahun yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Tahun 2025 tahun yang penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Saudaraku, ada satu lagu yang berkata begini, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu mimpiku, Kau tahu harapku di tangan-Mu Tuhan. Saudaraku, kami ketika memasuki 2025, kami bilang, Tuhan, ini kami punya kerinduan, ini kami punya cita-cita, ini kami punya harapan Tuhan, ini kami punya keinginan Tuhan, ini kami punya harapan yang besar Tuhan. Banyak sekali harapan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi bagi Tuhan itu kami percaya tidak ada yang mustahil. Mari kita bangun paradigma kita, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bos bilang di Ari nanti kalau mau store motor nanti sulit begini, sepertinya melemahkan. Ari dalam perkataan Ari tadi di mobil. Tetapi Ari dan dia harus percaya, tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita yang selalu setia kepada Tuhan. Apalagi cuma cicilan motor. Saya yakin, saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga berkat kita, saudaraku. Walaupun gaji kita tetap sama, satu harinya per hari begini, tetapi Tuhan yang akan jaga dari kesakitan, tidak kena sakit, berarti tidak ada pengeluaran, amin. Pundi-pundi kita Tuhan yang tutup, sehingga tidak ada bocor-bocornya, sehingga kita tidak sakit, tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Tuhan jaga berkat kita, Tuhan pagari penghasilan kita, sehingga berkat kita kelihatan. Asalkan apa? Kita belajar andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kita belajar harapan kita cuma sama Tuhan, bukan sama bos kita. Harapan kita bukan kepada pimpinan kita. Pimpinan kita adalah orang yang mempercayakan kita, memberikan kita gaji. Tetapi harapan kita bukan kepada bos kita, tetapi kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kami punya cita-cita 2025 ini banyak sekali. Banyak sekali Tuhan. Tetapi kami punya salah pandang iman kepada Tuhan. Tuhan mustahil sebenarnya. Kalau mau lihat dalam keuangan, kalau mau lihat dalam keadaan kami, kalau mau lihat situasi kami, mustahil cita-cita kami akan tercapai. Tetapi kami cuma berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kami benar-benar andalkan Tuhan, kalau kami benar-benar serahkan apa yang kami harapkan hanya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan ayat 8 itu menjadi bagian hidup kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarlah pohon kehidupan kita selalu ditanam di tepi aliran air. Amin. Biarlah hidup kita selalu dekat dengan air itu.
sumber air kehidupan itu yaitu Yesus, orang yang selalu dekat dengan sumber air itu tidak akan ada kekhawatiran dalam hidupnya. Saudaraku, ayat yang ke-8 ini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi saudaraku, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, rohaninya akan kuat. Merambatkan akar-akarnya, berbicara akar-akarnya sementara membangun satu kekuatan di dalam tanah. Dia akan kuat, saudaraku. Tidak akan mengalami yang namanya keadaan buruk boleh datang, kesulitan ekonomi boleh datang, tetapi dia tidak akan jadi orang yang putus pengharapan. Di Manado saya lihat, saudaraku, banyak orang ketika putus pengharapan. Belum lama ini, saudaraku, baru 2 minggu yang lalu, karena putus pengharapan, saudaraku, dengan pergumulan, cara yang mereka ambil ialah gantung diri. Saya bilang ini iblis sementara merajalela dengan roh gantung diri, bunuh diri, saudaraku. Karena masalah berat, karena pergumulan berat, yang mereka ambil keputusan gantung diri. Bahkan di kampung kami sendiri, saudaraku, saya cerita dengan mama, saya bilang, "Ma, tuh om ini sudah meninggal ya, padahal masih muda." Tapi gak perlu sebutkan namanya. Kamu tahu itu om itu udah mati bunuh diri. Tetapi gak kasih heboh, karena kalau di kampung orang katanya mau gantung diri, gereja tidak akan pimpin ibadah pemakaman, langsung bawa di ladang kuburan. Jadi saya bilang, "Ma, saya lihat, saya kira sakit." Iya memang itu om sakit, tetapi tidak tahu istrinya pergi ke pasar, pas istrinya pulang, saudaraku, sudah mati di tali. Jadi tinggal anak-anaknya kasih turun dari rumahnya, saudaraku, dalam keadaan sudah mati. Saya bilang, Tuhan, di kampung sendiri ini orang mati bunuh diri, saudaraku, gantung diri. Karena apa? Mungkin karena dia tidak mampu. Tidak mungkin kalau dia gantung diri itu kalau tidak ada alasan. Pasti karena dia sudah rasa berat sekali sampai dia gantung diri. Tapi orang tidak kasih heboh karena pendeta pasti tidak mau pimpin dia punya acara penguburan. Dia langsung pergi taruh di dalam tanah, dikubur langsung. Saya bilang, ada ibadah itu, iya karena keluarga ada kasih rahasia. Nanti selesai baru heboh, saudaraku. Ternyata ada mati gantung diri. Karena apa? Tidak berpengharapan dengan Tuhan. Mereka pikir selesai gantung diri, senang, tidak ada masalah. Selesai gantung diri, sudah sukacita. Oh iya, salah besar, saudaraku. Kalau kita mati dengan gantung diri, mengakhiri hidup yang belum waktunya, api siksaan itu so siap-siap, saudaraku. Habis putus nyawa, langsung masuk dunia baru, di alamat yang baru yang bernama Hades. Neraka itu nanti masuk kalau Tuhan Yesus datang, baru akan masuk di neraka. Tetapi yang saat ini tempat dikumpulkan orang-orang yang berbuat kejahatan itu namanya Hades, dan tempat orang-orang yang berbuat kebaikan namanya Firdaus. Jadi langsung masuk di Hades, sama mirip-mirip 11-12 dan neraka. Api siksaan. Oh, saya bilang, saya bilang, Mama, om itu pikirnya dia langsung senang. Habis dia gantung diri, terus dia senang. Mama saya bilang, bodoh sekali itu bapak itu. Harta banyak, banyak aset, mungkin bisa sampai dia punya aset. Karena pensiun dari tempat basah orang bilang. Banyak rumah, banyak harta. Tetapi saya bilang, bodoh juga itu bapak ini. Dia langsung mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Mungkin gak mampu masalah dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Sayang sekali, saudara, orang yang tidak berpengharapan dengan Tuhan, inilah akibatnya. Tetapi saya peringatkan, jangan sekali kita jemaat Pondok Daud, ketika kita adalah masalah, jangan ambil jalan pintas, mau bunuh diri. Karena saudaraku, menyiksa sekali. Kita berharap sesenang, habis tutup mata sesenang, padahal saudaraku siap-siap terima api yang luar biasa akan menyiksa. Tetapi saudaraku, ayat firman Tuhan bagian yang terakhir, ayat 8. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik, saya katakan, akan selalu ada, saudaraku. Selama dunia ini berputar, tetap ada panas terik. Tetapi orang yang digambarkan firman Tuhan, kalau dia dekat dengan sumber air, dia tidak akan mengalami panas terik. Dalam arti, Tuhan akan memagari hidupnya. Tuhan akan membentengi hidupnya. Tidak akan ada sesuatu hal buruk yang dapat menimpa
kami waktu lalu lagi pakai mobil merah ini saudaraku, lagi pelayanan. Waktu itu Bapak Gembala bilang, orang berkunjung di hall, ada jemaat 2 pemuda yang kerja tukang di perumahan Permata Indah, kami kunjungi. Pulang rumah saudaraku, kami tiba dengan selamat. Saya parkir mobil, memang mobil sudah jalan lain. Lalu bilang, Mak, coba lihat mobil di sebelah di tempat saya sopir. Saya keluar DP urat-urat saudaraku, dia punya semacam tali-tali besi-besi saudaraku. Saya bilang, ini luar biasa Tuhan. Biasa ini sopir cabahan di tengah jalan. Memang waktu itu ada ban reserve, tapi saya tidak terlalu tahu untuk menggantinya. Sudah sampai di parkiran, mobil tidak pecah ban saudaraku. Dia punya urat-urat itu, dia punya serabut-serabut itu yang kayak besi-besi itu sudah keluar. Tetapi tidak pecah di tengah jalan. Saya bilang, inilah perlindungan Tuhan. Orang kan ada perkunjungan, jadi orang pulang tidak mengalami mara bahaya. Ban ini tidak pecah sampai diganti, saya bilang ganti sudah dengan yang lagi digantung, lagi reserve-nya. Kami tiba di rumah tidak jadi sesuatu hal buruk. Saudaraku, panastorik ini berbicara hal buruk. Orang yang ditanam di tepi aliran air tidak akan mengalami hal buruk. Dan ayat selanjutnya bagian terakhir, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah yang kita rindu-rindukan, amin. Tidak berhenti menghasilkan buah, baik buah-buah dalam pelayanan, baik berkat-berkat secara jasmani. Buah itu berbicara 2 hal, buah-buah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kelihatan buah-buah kasih, buah-buah kebenaran. Dan yang berikut, buah-buah berbicara berkat-berkat jasmani. Firman berkata, tidak berhenti menghasilkan buah. Intinya apa saudaraku? Andalkan Tuhan dan taruh harapan kita sama Tuhan. Kalau kita sudah taruh, berarti kita tidak boleh ambil lagi. Taruh itu berarti kita sudah lepas. Ini Tuhan, harapan saya kepadamu. Jadi kita tidak ambil lagi, kita sudah serahkan penuh kepada Tuhan. Kita tidak ambil lagi. Jadi kalau kita ambil lagi, berarti kita khawatir lagi. Tuhan, jangan-jangan 2005 saya mau kasih makan anak saya dengan apa? 2025 saya mau kasih makan istri saya dengan apa? 2025 saya mau kirim uang untuk anak wisuda bagaimana? Tuhan, saya mau bangun rumah bagaimana? Tuhan, saya mau bayar cicilan bagaimana? Berarti kita ambil lagi harapan kita sama Tuhan. Tetapi kita belajar ketika kita sudah berdoa di awal tahun ini, saya sudah serahkan Tuhan. Saya tidak ambil lagi. Engkau yang turun tangan untuk mengambil segala harapan saya. Engkau akan menjawab doa-doa saya. Puji nama Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.